Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa ketemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Lingkungan dengan topik GCG atau Good Corporate Governance. Good Corporate Governance ini pertama kali diprakarsai oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2004 yang menyatakan bahwa sistem tata kelola organisasi perusahaan harus baik. Ini dituntut untuk dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku universal ini, diharapkan perusahaan itu dapat berlangsung atau berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi stakeholder. Kemudian Organisasi for Economic Cooperating and Development atau OECD itu menyatakan bahwa suatu struktur yang terdiri atas pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan dibangun digunakan untuk mencapai tujuan dan memantau kinerja perusahaan. Jadi dua organisasi inilah yang awalnya itu menetapkan konsep dari GCG ini dilaksanakan. Jadi kemudian kita lihat ruang lingkup GCG yang ada itu, yaitu ketika GCG kita bisa lihat dalam arti luas, di situ ada pemerintah atau regulator, ada pemasok, ada masyarakat, ada kreditur, dan ada kelompok lain, serta ada pelanggan. Jadi ini kita lihat tata kelola itu dalam arti yang luas. Ketika kita melihat tata kelola dalam arti yang sempit, maka di dalam perusahaan itu ada rapat umum pemegang saham, ada direksi, ada komisaris atau bupati atau wali kota. Itu ketika perusahaannya itu pemerintah daerah atau perusahaan BUMN atau BUMD. Dan ketika kita melihat dari sisi corporate management, maka di situ ada direksi, ada manajer, baik menengah levelnya atau manajer atas, kemudian ada karyawan yang memerlukan tata kelola yang baik dalam perusahaan. Jadi dari grafik ini, dari gambar ini kita bisa lihat beberapa pihak yang sebenarnya berkepentingan ketika tata kelola perusahaan atau tata kelola organisasi itu berjalan dengan baik. Oke, kita lihat lanjutkan untuk azas corporate governance yang baik itu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran dan kesetaraan. Kita lihat satu-satu ya. Jadi ketika tata kelola di dalam perusahaan itu transparan, maka orang-orang yang ada di dalam organisasi atau stakeholder akan merasa nyaman karena dia mengetahui seluruh informasi yang ada di dalam perusahaan sehingga masing-masing stakeholder dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya. Kemudian akuntabilitas bahwa setiap penyajian yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat diperhitungkan atau dapat diterima, dapat diaplikasikan kalau dia memang harus diaplikasikan. Demikian ya. Kemudian responsibilitas, ketika terjadi sesuatu maka pertanggungjawaban responsif terhadap setiap kejadian yang jangan sampai ketika sudah terjadi sesuatu, sudah terjadi resiko, baru kita respon, jangan. Jadi ajas tata kelola yang baik ini diharapkan bahwa manajemen itu mempunyai tingkat respon yang cepat, tepat. Kemudian independensi, bahwa tata kelola perusahaan itu yang baik jika terdapat independen. Jadi orang-orang yang terdapat di dalam organisasi itu independen. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan seperti yang terjadi pada contoh kasus nanti yang akan kita bahas ya. Kemudian ada kewajaran dan kesetaraan. Jadi penyajian di dalam laporan keuangan misalnya bahwa
laporan keuangan tersebut harus disajikan secara wajar. Ya, setara maksudnya di sini bahwa tata kelola yang baik dalam sebuah organisasi itu tidak pandang bulu, tidak memihak pada seseorang atau sekelompok orang. Jadi semua aturan itu dilaksanakan secara merata. Jadi kita bisa sajikan, kita bisa lihat bahwa ketika sebuah perusahaan ingin menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka kelima ajas ini harus benar-benar dapat diterapkan. Apa manfaat yang akan diperoleh ketika sebuah perusahaan melaksanakan tata kelola yang baik? Pertama, kita lihat hasil yang intangible, artinya intangible itu bisa dirasakan tetapi tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh secara fisik gitu ya. Jadi ada peningkatan akuntabilitas publik, ada mendapatkan akses modal yang lebih mudah dan lebih murah, kemudian menarik bagi SDM handal. Selain itu tercipta hubungan yang seimbang antara stakeholder dan daya tahan yang berkelanjutan. Jadi manfaat yang intangible ini bisa dirasakan oleh publik atau stakeholder, tapi tidak bisa kita menyentuhnya. Kemudian struktur yang baik juga akan tercipta ketika sebuah perusahaan melaksanakan tata kelola yang baik. Seperti gini ya, mekanisme yang baik untuk pengukuran kinerja memungkinkan adanya check and balance gitu. Kemudian ada ukuran organisasi yang baik. Jadi struktur di sini kita lihat bisa dari struktur organisasi ataupun struktur dari job desk-nya. Jadi ketika masing-masing elemen di dalam organisasi itu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dapat juga seharusnya dilaksanakan check and balance sehingga kinerja yang dihasilkan juga akan baik, begitu ya. Manfaat berikutnya adalah perbaikan pada perangkat pengelolaan perusahaan. Terdapat rencana strategis perusahaan karena ketika dia melakukan tata kelola dengan baik, maka dia harus step by step rencana yang harus disusun itu dibuat atau dianggarkan. Kalau itu tentang keuangan, maka perlu dianggarkan secara teratur gitu ya. Kemudian tersusunnya manual tertulis tentang tata kelola perusahaan. Iya, karena setiap aturan itu harus tertulis. Jangan hanya sampai ketika disampaikan melalui oral. Karena kalau sudah tertulis, maka setiap orang, setiap individu di dalam organisasi dapat membacanya atau menerapkannya kemudian. Kemudian aturan yang menjamin kepentingan stakeholder dan stockholder. Jadi ada aturan sehingga stakeholder dan stockholder itu merasa nyaman ketika kepentingannya diperhatikan. Oke, kemudian ada moto dan cita-cita lingkungan kerja yang ideal dan pengendalian resiko. Jadi perbaikan dalam pada perangkat pengelolaan perusahaan ini dilakukan dengan baik ketika sebuah perusahaan itu menerapkan tata kelola yang baik, tata kelola perusahaan yang baik gitu ya. Jadi diharapkan pola penerapan GCG ini akan membantu kepedulian dan komitmen dari stakeholder ataupun stockholdernya. Kemudian pola penerapan GCG ini juga akan membentuk tim khusus dalam tata kelola yang baik, tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian GCG juga akan mengkaji serangkaian kondisi ideal dan arah yang hendak ditempuh. Kemudian merumuskan tindak lanjut, mengambil keputusan dalam perubahan, kemudian sosialisasi tindak lanjut, implementasi dan evaluasi berkelanjutan. Jadi ini yang dilakukan ketika sebuah perusahaan melakukan penerapan tata kelola yang baik. Jadi dari pola-pola ini kita bisa lihat semuanya baik. Semuanya baik ketika memang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga
implementasi dari pengelolaan dari tata kelola perusahaan yang baik ini bisa berlangsung secara berkelanjutan sehingga sustainability-nya tercapai gitu ya. Jadi beberapa perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan ini menerapkan pada tahap implementasi itu melakukan 5 tahapan. Pertama itu membangun awareness, kemudian dia membangun manual, kemudian ada benchmarking dan mengembangkan software serta transformasi budaya kerja. Jadi tahapan ini yang dilakukan ketika sebuah perusahaan menerapkan implementasi tata kelolanya. Jadi bukan cuma sekedar membuat manual. Membuat manual iya diterapkan di dalam perusahaan, kemudian kita benchmarking ke perusahaan sejenis yang usahanya sama atau usahanya mirip atau tata kelolanya mirip dilakukan gitu ya, sehingga ada perbandingan apakah yang sudah kita lakukan ini baik atau masih perlu perbaikan lebih lanjut gitu. Oke. Ketika sudah memang benchmarking, maka harus ada software karena saat ini apapun kita lakukan melalui IT. Untuk mempermudah pekerjaan, maka gunakan IT. Kita bisa ingat ketika dulu sistem di dalam SDM itu kepegawaiannya seperti apa tuh? Kertas menumpuk ya. Untuk melihat kinerja perusahaan, kinerja karyawan saja perlu beberapa data, tapi kalau sekarang sudah big data ada, maka gampang sekali untuk menentukan kinerja karyawan. Oke, transformasi budaya kerja, jadi dengan diterapkannya good corporate governance ini, dengan diterapkannya, diimplementasikannya, diharapkan budaya kerja di dalam organisasi juga akan jadi lebih baik. Jadi lebih baik, jadi berkelanjutan, sehingga suasana kerjanya juga jadi lebih enak. Namun ada beberapa hambatan ketika perusahaan berusaha untuk menerapkan atau mengimplementasikan GCG, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran bahwa manfaat GCG sangat besar. Mungkin bagi level manajer manajemen menengah ke atas ini sudah paham banget ya manfaat dari GCG, tapi bagi karyawan yang di bawah ini perlu sosialisasi yang lebih masif. Demikian. Kemudian ada pelaksanaan GCG hanya sekedar memenuhi ketentuan dan aturan. Ya, oke ya. Jadi ada aturan kalau ingin memperoleh ISO maka harus melakukan tata kelola yang seperti ini. Jadi kadang-kadang itu bisa dilakukan untuk memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikat ISO. Padahal manfaat yang sangat besar ketika perusahaan menerapkan tata kelola yang baik. Jadi transparansi tadi bisa terlaksana, responsibilitasnya cepat gitu ya, akuntabilitasnya bagus. Oke. Hambatan lainnya adalah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang susah untuk dihapuskan. Jadi kalau GCG ini dilaksanakan dengan baik, maka praktek korupsi, kolusi, dan KKN ini tidak akan terjadi, tuh ya. Jadi makanya sementara di Indonesia KKN ini sangat kental sehingga ini merupakan hambatan ketika perusahaan ingin mengimplementasikan GCG. Oke, hambatan selanjutnya adalah direksi dan dewan komisaris belum memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan GCG. Ya, jadi ketika top leadernya, top manajemennya, pemimpinnya itu kalau sudah punya komitmen yang kuat, maka biasanya turun ke bawah aturan itu akan mudah untuk dilaksanakan. Tapi ketika top manajemennya susah untuk mengimplementasikan GCG, maka karyawan yang di bawah juga akan setengah hati untuk bisa
menerapkan tata kelola yang baik. Jadi diperlukan komitmen yang kuat ketika sebuah perusahaan ingin menerapkan tata kelola yang baik. Ini ada beberapa contoh kasus yang bisa kita jadikan pelajaran untuk melihat bahwa tata kelola perusahaan yang baik itu sangat penting. Pertama, contoh kasus pada Pertamina. Apa yang terjadi pada Pertamina? Itu terjadi pelanggaran Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam melaksanakan GCG. Jadi, Direktur Dana Pensiun ini mengalokasikan dana pensiun itu kepada investasi yang tidak tepat. Jadi dia nggak membicarakannya, nggak ada di situ ajas tata kelola perusahaan, ada yang tidak dilaksanakannya. Jadi dia berlaku sendiri, oke ya, sehingga menyebabkan kerugian pada investasi dana pensiun Pertamina tadi. Kemudian pada PLN apa yang terjadi? Di PLN itu ada pengangkatan komisaris yang melanggar tata kelola, yaitu Muhammad Yusuf Ateh itu sebagai kepala BPKP, juga dia sebagai komisaris di PLN. Jadi ini akan menimbulkan konflik of interest dan penyalahgunaan wewenang. Begitu ya. Jadi ada aturan yang memang harus dilaksanakan ketika sebuah perusahaan ingin menerapkan GCG. Kemudian untuk Garuda, ada pelanggaran penyajian laporan keuangan. Oke, di dalam Garuda seperti kita tahu bersama, ada pelanggaran di situ yang meng-up pendapatan Garuda. Atau salah dalam menentukan entitasnya. Kemudian pada kasus Jiwasraya itu ada gagal bayar karena Direktur Investasi Saham pada Jiwasraya tadi ada kasus yang menyebabkan gagal bayar karena Direktur Investasi Saham itu salah dalam mengambil kebijakan investasi. Jadi sehingga terjadi ribut-ribut dari nasabah Jiwasraya gitu ya. Kemudian pada kasus Nyonya Menir itu perusahaan pilot dinyatakan pilot karena wan prestasi dalam pembayaran cicilan utang bunga. Jadi padahal perusahaan ini sudah begitu lama umurnya, sustainability-nya sudah begitu besar. Jadi begini beberapa contoh perusahaan yang gagal dalam penerapan GCG di dalam melakukan usahanya. Namun perusahaan tersebut sudah melaksanakan beberapa solusi untuk masalah GCG-nya itu. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi masalah GCG, yaitu melakukan restrukturisasi, ada privatisasi, profitisasi, dan holding. Jadi ada restrukturisasi dengan cara merestruktur keuangannya, ada dengan privatisasi berarti melakukannya dia perusahaan tersebut dilakukan tidak BUMN saja, tetapi malah jadi swasta. Profitisasi di sini bahwa perusahaan tersebut mencoba untuk memperoleh profit yang lebih banyak lagi, atau holding, dia jadi digabungkan perusahaannya berupa anak perusahaan yang awalnya itu adalah perusahaan induk. Jadi begitu beberapa solusi yang bisa ditawarkan ketika sebuah perusahaan mengalami GCG, namun untuk Nyonya Menir dia tidak dapat dilakukan tata kelolanya dengan lebih baik karena dia sudah dinyatakan pilot oleh pengadilan.
Demikian bahasan kita untuk materi GCG, Good Corporate Governance. Semoga dapat diterima dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat memberikan komentar pada kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.